Lagi sambang kebun cabe. Ini ada tanaman jagung sekitar umur hampir 1 bulan ya jagung. Nah, inilah kebun cabe lokasinya. Tanamannya 3.200 biji. Ini baru nanem sekitar umur 4 hari. Baru pemasukan bibit. Kita cek. Bagus. Tidak layu. Kita mengecek biasanya setelah penanaman, biasanya hamanya tikus. Ini lumayan tidak ada potongannya tikus. Nah, seperti ini. Ini contoh yang dimakan tikus, dia hilang. Nah. Untuk jarak antara ini dan lubang satunya ini sekitar 50,5 cm. Ini ada singkong. Nah, ini juga lubang. Biasanya kali gini dimakan tikus. Besok kita sulamin. Nah, ini juga ada. Kita sulamin, kasih bibit yang baru. Nah, ini juga udah putus ini ya, udah putus ya. Nggak apa-apa, masih bisa hidup. .3.200 biji kemarin bibitnya. Ini kalau hasilnya biasanya dari biji 1.000, kalau cabenya normal itu bisa menghasilkan sekitar 1 kuintal. Pasti itu. Cabai normal 1.000 bijinya sekali panen bisa 1 kuintal, bahkan bisa lebih. Nah, banyak yang lubang. Nah, gini biasanya aja genangan air. Nah, ini kita coba saja pakai kuku gini. Nanti airnya hilang masuk. Biasanya kalau plastik terkena air gini, dia akan ngeledek. Krumnya akan hilang. Nah, fungsinya plastik ini di krum, yaitu lihat aja sinar matahari, dia akan mantul ke atas. Makanya fungsinya plastik ini ada krumnya. Krumnya plastik ini ya dia memantulkan sinar matahari, sehingga apa itu tanah yang ada di dalamnya di kudung ini dia akan lembab terus dan bersuhu dingin. Dan pemasangan plastik itu tidak boleh kebalik. Nah,
Yang bawah ini tidak ada krumnya. Yang krumnya adalah di atas. Bisa kebalik, saya jamin cabai tidak akan bisa tumbuh normal. Karena apa? Dia tanahnya semakin panas. Nah, fungsinya krom ini yaitu ini memantulkan sinar matahari. Saya di sampingnya gini aja, dah panasnya minta ampun ini. Baru jam 8:30 nih. Panasnya aja terpantul. Nah, fungsinya plastik ya kayak gitu. Dia untuk memantulkan sinar matahari. Sehingga cabai cepat sekali gemuk dan tanah itu tidak mudah panas, dia akan lembab. Nah, contoh kalau kena air kayak gini. Dan rumput yang ada di balik plastik dia tidak bisa tumbuh. Jadi fungsinya juga banyak sekali nih plastiknya manfaatnya. Jadi yang teman-teman bertanya, kenapa tanaman kok biasanya di plastik buat apa gitu? Tujuannya di plastik kayak gini. Memantulkan sinar matahari. Ini setelah penanaman 5 hari, 4-5 hari biasanya kita pupuk. Ini besok udah mulai memupuk. Ini bibitnya jenis Imola, cabai besar merah. Cabai besar ini ada cover, teman-teman. Ini namanya cover. Di setiap penanaman cabai, ya di tengah-tengahnya ada covernya. Tujuannya cover ini apa? Cover adalah untuk memudahkan kita mengambil air di saat kita mau menyiramin, memupuk, dan juga mengompres obat. Pasti ada covernya. Nah, inilah cover ukuran 2x3. Nah, kita kasih air. Ini air teman-teman. Air. Gunanya ya untuk itu, memudahkan kita mengambil air ketika ingin memupuk, mengompres. Karena cabai itu setiap 4 hari sekali pasti mupuk dan juga mengompres untuk mempercepat pertumbuhannya. Nah, ini dudukan untuk nanti tangki, biasanya tangki ditumpangin di situ, kita ambil airnya di sini. Ini biasanya saya kasih lele. Saya biasanya kalau nanam cabai saya kasih lele. Nah, inilah. Itu masih banyak yang nanam tapi di sebelah sana. Dan di daerah sini hanya punya saya yang ditanamin cabai. Nah, itu masih jagung. Sebenarnya mudah cabai itu kalau kita tahu triknya, dan cepat sekali. 2 bulan setengah saya jamin pasti panen. Tapi butuh peramutan yang khusus memang ya. 4 hari sekali mupuk. Habis mupuk kita kompres. Dan kalau tanahnya ini tanahnya masih basah. Biasanya setelah dipupuk, tanah ini diairi. Kita ambil air dari sana. Di sana ada bengawan, sekitar 200 meter dari sini itu bengawan. Nah, kalau pengairannya kita ambil dari bengawan. Ini tanahnya masih posisi basah karena masih musim hujan. Karena masih musim hujan, tanah masih basah. Ini mungkin setelah 5 hari lagi kalau nggak ada hujan kita airi. Ini besok habis kita pupuk, jarak 4 hari ke depan ini udah setinggi gini teman-teman. Sudah daunnya udah lebar. Nah, inilah kondisi kebun cabai saya. Sebenarnya saya nanam 2 lahan. Saya nanam tuh 6.000 biji, tapi ya lahan satunya di sana. Itu masih dicangkul. Kita cangkulin pakai cangkul manual. Ini cangkul manual semuanya. Pakai cangkul biasa. Mesin juga ada sebenarnya, tapi kalau di mesin tanah itu tidak bisa padat, teman-teman. Tanahnya itu tidak bisa padat seperti yang dicangkul. Kalau cangkul dia padat,
Kalau di mesin nanti kena hujan dia jadi lembek lagi. Nah ini kan harus didukur, gulutannya ini harus dukur teman-teman. Semakin dukur gulutannya, cangkulannya, maka tanahnya semakin dingin. Tingkat kesuburan ini di dalamnya sini, di dalamnya gulutan ini teman-teman, ini ada pupuk organiknya. Jadi kita nyangkul dapat setengah, dapat enggak sebelum setinggi kayak gini, kita kasih organik, dipiurkan organik. Habis itu kita timbun lagi tanah. Jadi apa fungsinya ini tuh subur. Dia kalau organik itu di dalam tanah subur banget. Kita lihat perkembangannya sekitar seminggu lagi kayak apa. Terus tonton channel saya YNR Official. Kalau ingin lihat gimana caranya nanam ini cabai, ikuti terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.